Amin. Alhamdulillah di SMP Model Arya ada yang baru loh, yaitu ada program namanya Bina, Bincang Arya. Nah, di program baru ini kita akan membahas atau berdiskusi mengenai info ataupun kegiatan yang ada di SMP Model Arya loh sobat. Nah, sobat Arya, untuk Binar episode pertama kita akan membahas mengenai AKM. Tentunya Sobat Arya ataupun ayah bunda sudah pernah mendengar bukan apa sih AKM itu? Nah, langsung aja yuk kita dengar langsung tentang AKM dari Ustazah Listia selaku tim manajemen yang membawahi kegiatan AKM tersebut. Assalamualaikum Ustazah Listi. Waalaikumsalam Ustazah Mia. Gimana nih kabarnya Ustazah Listia? Ya alhamdulillah saya baik Ustazah Mia. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah Listi yang sudah menyempatkan hadir di episode pertama Bincang Arya ini. Oke Ustazah Listi, langsung aja yuk kita dengar langsung apa sih Ustazah Listi AKM itu? Ya AKM itu sebenarnya singkatan dari Asesmen Kompetensi Minimum. Nah AKM itu bagian dari ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Salah satunya adalah AKM. Seperti itu Ustazah Mia. Oh, jadi AKM itu dia bagian dari ANBK ya Ustazah ya? Iya benar. Oke, nah Sobat Arya, kita langsung tanya lagi yuk yang kedua. Nah, terus perbedaannya apa sih Ustazah Listi dari AKM ke UN ini? Mohon maaf kebalik ya. Dari UN ke AKM ini Ustazah. Iya, kalau ujian nasional itu sebenarnya kan kita menilai peserta didik secara individu ya, dan tujuannya itu digunakan hasilnya nanti untuk ke sekolah lanjutan. Nah, hal ini tujuannya berbeda dengan si AKM sendiri. Kalau AKM ini tujuannya untuk melihat mutu pembelajaran dari satu sekolah gitu. Jadi nanti di ANBK tidak hanya melihat siswanya, tapi juga melihat bagaimana karakter siswanya, juga melihat bagaimana fasilitas yang ada di sekolah tersebut. Seperti itu. Oke. Nah, Ustazah Listia, berarti di dalam ANBK itu ada kegiatan AKM ya Ustazah ya? Iya benar, salah satunya. Oke, berarti itu kan merupakan salah satunya. Apa ada lagi selain AKM itu di ANBK-nya? Ya, jadi ANBK kan tadi ada 3 ya, ada AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, itu untuk mengukur kemampuan kognitif dari siswa. Yang kedua ada survei karakter untuk mengukur kemampuan atau karakter baik secara sosial maupun emosional dari si siswa. Dan yang ketiga ada survei lingkungan belajar untuk melihat fasilitas di sekolah tersebut. Oke, Ustazah Listia, tadi kan dari penjelasan Ustazah, kalau perbedaannya itu untuk AKM dan UN itu dari tujuannya ya Ustazah ya? Iya benar. Nah, Ustazah, kalau dari pesertanya tersendiri itu gimana Ustazah? Kan kalau UN itu untuk kelas 9, kelas 12 ataupun kelas 6 ya Ustazah ya. Nah, karena kita di jenjang SMP, itu sasarannya siapa sih Ustazah Listi? Ya, untuk AKM sendiri atau program ANBK itu sasarannya jenjang SMP ada siswa di kelas 8. Kenapa di siswa kelas 8? Tujuannya itu ada 2. Yang pertama, supaya ketika siswa tersebut masih di sekolah, tujuan AKM tadi kan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi harapannya sekolah bisa memperbaiki diri supaya pembelajarannya bisa lebih baik, dan ini bisa berdampak langsung ke siswa yang mengikuti AKM tersebut, bisa merasakan langsung seperti itu. Dan yang kedua, supaya tidak dijadikan alat seleksi untuk sekolah lanjutan. Oke, berarti secara garis besar untuk AKM ini lebih ke sekolah ya Ustazah ya? Iya benar, jadi nanti nilai rapotnya adalah rapot sekolah gitu. Jadi tidak ada rapot anak-anak atau secara individunya itu tidak ada. Baik, kalau seperti itu berarti untuk pesertanya ini di kelas 8. Nah Ustazah, apakah sasarannya ini seluruh kelas 8 atau seperti apa nih Ustazah? Karena saya sempat membaca ya Ustazah ya, itu hanya beberapa bagian saja yang diambil. Apakah benar seperti itu Ustazah Listi? Iya benar, jadi sasarannya ini hanya sebagian saja ya. Jadi kalau di siswa SMP Arya kelas 8 itu kan ada 87 siswa, dan yang menjadi sampling ada 45 siswa saja dengan 5 siswa cadangan. Seperti itu. Nah, samplingnya ini bukan sekolah yang menentukan, tapi sudah dari Dinas Pendidikan secara acak. Jadi kita nggak bisa nih
Yang kita pilih adalah anak-anak yang mempunyai kognitif tinggi saja itu nggak bisa. Jadi sudah secara acak oleh sistem komputer seperti itu. Wah, berarti di sisi lain menguntungkan untuk siswa juga ya Ustazah ya? Iya, benar. Gitu, jadi tidak terpaku dengan siswa yang dengan kemampuan tinggi ataupun siswa yang dengan berkemampuan rendah. Baik, Ustazah Listia. Lalu untuk pelaksanaannya nih Ustazah, kan kalau UN itu biasanya dilaksanakannya di akhir ya Ustazah ya? Gitu. Itu biasanya kalau untuk SMP itu menjelang ketika bulan April ataupun Mei. Nah, untuk AKM sendiri nih Ustazah, itu biasanya dilaksanakannya kapan sih? Ya, AKM kan tadi dilaksanakannya di kelas 8 Ustazah Mia. Untuk bulannya, karena ini perdana ya, di tahun 2021, insya Allah dilaksanakannya di bulan Oktober, pekan depan. Gitu. Nah, kalau misalkan AKM kedua nanti akan kapan gitu? Ada kemungkinan bisa jadi dilaksanakannya di bulan Maret atau April. Tapi yang pasti pesertanya jenjang kelas 8. Oh, baik. Jadi untuk AKM ini tuh berlangsungnya 2 kali ya Ustazah ya? Berlangsungnya hanya 1 kali saja, tapi untuk bulannya tidak bisa kita pastikan nih pasti selalu di bulan Oktober atau tidak. Oh. Karena contoh seperti AKM pertama ini harusnya itu terjadinya di bulan Maret atau April. Tapi kan ada pandemi, terus mungkin dari pemerintah juga kurang siap, secara pos anggaran belum keluar, akhirnya mundur baru terlaksana di bulan Oktober. Ya. Oke, itu ya Sobat Ariyat ya, penjelasan mengenai AKM. Nah, Ustazah Listia, kita kan sebentar lagi akan menghadapi AKM nih. Bagaimana sih Ustazah persiapan di SMP Ariyat ini? Dan tentunya saya juga pernah mendengar ya Ustazah ya, AKM itu kalau nggak salah sempat jadi topik utama itu ketika tahun 2021. Nah, itu persiapannya bagaimana Ustazah di SMP Ariyat ini? Iya, jadi AKM ini memang atau ANBK ya, sebelumnya dinamakannya AKM lebih generalnya, baru sekarang ketahuan nama program besarnya adalah ANBK. Itu sudah digaungkan oleh Mendikbudristek kita, Pak Nadiem Makarim, itu akan dilaksanakan di tahun 2021. Itu sehingga persiapan dari SMP Ariyat itu cukup panjang ya, mulai dari PTS kita sesuaikan dengan proyek supaya bisa mengasah nalar maupun literasi anak-anak. Kemudian dari guru-gurunya juga diminta untuk menyisipkan 1 atau 2 soal ketika ulangan harian itu yang kaitan dengan AKM ya, membaca data gitu atau berliterasi. Terus kita juga mengadakan tryoutnya ini terdiri dari tes diagnostik awal, tryout internal maupun tryout yang menggunakan lembaga seperti KPI. Gitu. Dan di akhirnya itu kita juga ada pendalaman materi nih, ketika mendekati AKM kita adakan pendalaman materi diisi literasi sama numerasi oleh ustadz-ustazah yang ada di Ariyat, yang satu kelasnya itu sekitar 20 anak. Baik. Oh ya, Ustazah Listia. Tadi Ustazah Listi ada literasi numerasi. Ya, sebelumnya kalau di ujian nasional itu kan perbedaannya tadi seluruh siswa kelas 9 dan juga tujuannya itu ke anak-anak ya Ustazah ya. Sedangkan ANBK ini dia tujuannya ke sekolah gitu. Ustazah Listia, lalu untuk soal-soalnya itu di AKM ini apakah keseluruhan mapel atau bagaimana Ustazah? Soalnya tadi saya sempat mendengar ya ada literasi numerasi, itu maksudnya apa ya Ustazah ya? Ya, jadi kaitan literasi kita nggak ngomongin satu mapel ya, bahasa Indonesia aja gitu, tapi literasi ini lebih umum, bisa jadi literasi tentang kebudayaan, berarti kan bisa mapel IPS, atau literasi tentang sejarah, berarti mungkin kalau sejarah Islam bisa mapel PAI gitu. Jadi literasinya adalah general, bagaimana si anak bisa memahami bacaan dan mengambil kesimpulan dari bacaan tersebut, tujuannya itu. Nah, numerasi ini kaitannya memang angka, tapi bukan rumus matematika aja gitu. Tapi si anak harus bisa nih ketika ada data atau grafik, itu kesimpulan dari data atau membacanya seperti apa. Jadi harapan dari pemerintah, anak-anak Indonesia gitu ke depannya di kehidupan sosialnya atau kehidupan nyatanya itu mampu untuk membaca keadaan. Baik, Ustazah, berarti di sisi lain ada plusnya ya Ustazah ya. Ya. Ada apa ya, keuntungan bagi anak-anak kan kalau UN itu mereka mengerjakannya kurang lebih 7 mapel ya Ustazah ya. Untuk UN hanya 4 Oh, mapel. hanya 4 saja. mapel ya, mohon maaf.
ya ada mapel bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, dan matematika ya Ustazah ya. Namun untuk AMBK ini mereka hanya mengerjakan terkait literasi dan juga numerasi. Ya, Bukan paling begitu? ditambah nanti ada di anak-anak juga ada survei karakter dan lingkungan belajar. Oke. Gitu. Jadi kalau karakter nanti mungkin ada satu kondisi si anak akan diminta untuk memilih sikap mereka tuh seperti apa. Gitu. Itu untuk membaca bagaimana emosi atau keadaan sosial si anak tersebut. Gitu. Kalau yang survei lingkungan belajar untuk melihat nih sarana prasarana sekolah ini bagaimana. Dan sekedar informasi Ustazah Mia, kalau anak-anak itu kan ikutnya 3 ya. Ada AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Nah, untuk survei lingkungan belajar ini juga akan diikuti oleh guru-gurunya yang terdaftar di Dapodik dan juga kepala sekolah. Seperti itu. Jadi yang dilihat itu tidak hanya siswa tapi juga melihat guru dan melihat si pimpinan sekolah. Oke, berarti tidak hanya siswa saja ya Ustazah ya yang harus melakukan kegiatan tersebut, tapi gurunya pun juga. Oke, tadi kalau untuk persiapan di SMP Ariyat ini, kalau saya lihat cukup matang ya Ustazah ya, karena sudah ada persiapan tryout, tes diagnosis, dan walaupun sampai akhirnya tahun lalu itu tidak jadi dilaksanakan ya Ustazah ya, gitu. Nah Ustazah Listia, terakhir nih Ustazah, harapannya apa sih Ustazah adanya AMBK ini baik untuk sekolah ataupun siswa? Iya, karena AMBK ini kan sebenarnya secara ranking itu nanti akan tetap ada ranking sekolah. Harapannya sih dengan pola pembelajaran yang sudah diterapkan oleh SMP Ariyat itu kita bisa mendapatkan hasil yang baik gitu. Mulai dari PTS projectnya itu bisa terlihat hasilnya, terus dari tryout maupun pendalaman materinya itu bisa menghasilkan yang terbaiklah secara ranking. Karena ketika rankingnya tinggi atau bagus, maka bisa dikatakan mutu pembelajaran di SMP Ariyat itu sudah baik. Seperti itu. Baik, berarti semoga nih ya Sobat Ariyat ya, dengan adanya AMBK ini SMP Ariyat bisa menjadi lebih baik lagi, baik itu kepada siswa ataupun guru-gurunya. Bukan begitu Ustazah Listi? Ya benar Ustazah Mia. Oke, cukup ya Sobat Ariyat. Terima kasih Ustazah Listia Sama-sama, Ustazah yang Mia. sudah menjelaskan mengenai tentang AMBK ternyata ya, bukan AKM. Semoga di episode berikutnya kita dapat bertemu lagi. Oke Ustazah Listia, kita sudah berada di akhir penghujung acara nih. Harapannya semoga anak-anak yang menjadi peserta AMBK di tanggal berapa Ustazah? Tanggal 4 dan 5 Oktober. Oke, di tanggal 4 dan 5 Oktober ketika mengerjakan AMBK dimudahkan dan dilancarkan ya Ustazah ya. Iya, amin. Baik, kalau begitu cukup sekian untuk episode pertama Binat. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Tunggu saja dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat Ariyat.